Nah, itu tadi secara umum posisi pekerjaan untuk teknik kimia ya. Jadi ada 3, ada operator produksi, kemudian ada lab, ada laboratory technician, dan yang terakhir ada HSSE. Tapi kebanyakan itu yang sering di operator produksi. Karena memang basicnya kita itu tentang proses ya. Jadi untuk masuk di operator produksi itu lebih match. Seperti itu. Nah, kita lanjut di pembahasan yang kedua ya. Di pokok bahasan kedua, persiapan kerja di perusahaan minyak dan gas. Nah, ini ada 2 ya, ada yang wajib, ada yang nilai tambah. Saya jelaskan yang wajib dulu. Yang wajib kalian persiapkan ketika masuk di perusahaan, khususnya di minyak dan gas, yang pertama itu mental. Nah, mental di sini itu apa yang dimaksud mental? Jadi gini, sebelum kalian masuk di satu perusahaan, bukan oil and gas aja ya, di semua perusahaan, kalian itu harus tahu apa yang bakal kalian dapat dan apa konsekuensinya. Seperti itu. Seperti contoh misal di Pertamina ya. Oke, misal dari segi fasilitas dan lain sebagainya bisa kalian dapat di Pertamina. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalian harus siap ditempatkan di seluruh wilayah PT Pertamina yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Pertamina itu ada sistem mutasi. Jadi ketika kalian misal kerja di Jawa Barat gitu misalnya, nanti mungkin 5-10 tahun nanti dimutasi ke mana, misal ke lapangan Sumatera atau ke lapangan Kalimantan atau Sulawesi. Itu sudah pasti. Nah, sebelum kalian masuk di satu perusahaan, pastikan kalian itu sudah tahu hal-hal seperti itu. Pastikan kalian sudah tahu hal-hal seperti itu. Karena kenapa sering terjadi itu, teman-teman yang sudah mengikuti rekrutmen ya, misal sudah melewati tahapan psikotes, tahapan interview HRD, interview user, dan terakhir misal MCU. Nah, karena kalian baru tahu bahwa kalian nanti akan ditempatkan di seluruh wilayah kerja di Indonesia. Nah, kalian nanti jadi down. Misal terus, kan soalnya gini, kan ada orang itu yang kerjanya nggak bisa jauh dari keluarga, misal nggak bisa jauh dari keluarga besar. Tapi ada juga yang orang itu fine-fine aja kalau misal mereka itu pisah dari keluarga, dia itu suka melalang buana, nggak ada masalah, dia itu pindah dari tempat satu ke tempat lain. Nah, itu yang bisa menentukan itu kalian sendiri, kalian yang tahu. Jadi di kondisi kalian sendiri. Kalau misal kalian merasa berat ketika kalian itu harus dimutasi, harus dipindah tempat setiap berapa tahun sekali ke seluruh wilayah kerja di Indonesia, maka jangan masuk di perusahaan-perusahaan yang memang peraturannya seperti itu. Itu yang pertama, nanti pasti akan merugikan kalian sendiri. Kemudian yang kedua akan merugikan instansi. Instansi di sini yang dimaksud maksudnya Polinema. Maksudnya merugikan kalian kenapa? Pertama, kalian pasti nanti bekerja nggak bakal plong lah, nggak bakal leluasa. Pasti nanti kalian akan terus berpikiran negatif
itu bahaya sama kualitas kerja kalian. Terus yang kedua, yang merugikan instansi, kenapa yang maksudnya yang dirugikan instansi itu seperti apa? Jadi ada banyak teman-teman itu asal coba gitu, asal coba. Jadi nggak apa-apa lah kita masuk dulu, nanti lihat nanti kalau misal penempatannya jauh, nanti nggak saya ambil, saya langsung resign. Nah, perusahaan itu kan ketika merekrut kalian itu kan pasti melewati beberapa tahap, ya kan, melewati beberapa tahap filtering lah. Ketika kalian sudah difilter dan kalian termasuk yang lolos, misal yang dibutuhkan perusahaan itu 5 orang misal ya, yang dibutuhkan perusahaan 5 orang. Nah, terus ketika kalian lolos, kalian baru tahu, oh ternyata harus ditempatkan ini, yaudah aku keluar aja. Nah, yang awalnya perusahaan itu butuh 5 orang jadi 4 orang. Akhirnya perusahaan harus melakukan rekrutmen ulang untuk menambal 1 orang ini yang resign. Nah, ini nanti bakal jadi nilai negatif ya, jadi nilai nggak bagus dari perusahaan ke instansinya kita, ke Polynema. Jadi yang awalnya mungkin instansi itu sudah perusahaan itu udah percaya pada Polynema ya, bahwa Polynema itu outputannya bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya lah. Karena ada oknum-oknum yang seperti itu bisa mengurangi daya serap perusahaan ke instansi tersebut. Jadi nanti yang kena imbasnya itu adik-adik tingkatnya kalian. Seperti itu. Terus yang kedua itu attitude ya. Attitude jelas, kalian harus persiapkan attitude yang baik ketika kalian berada di satu perusahaan, karena kalian bekerja itu nggak bekerja sendiri, tapi kerjanya kerja tim. Gitu. Kalau misal attitude-nya kalian jelek, pasti kalian bakal dikucilkan di tim itu. Padahal tim itu adalah bisa dibilang tim yang nggak bakal berubah, maksudnya orang-orangnya itu aja gitu loh. Lah ketika attitude-nya kalian jelek dan orang-orang menganggap kalian ini nggak bisa menjaga attitude, kalian nanti bakal dikucilkan di tim tersebut. Itu bahaya itu nggak baik kayak gitu. Terus yang terakhir komunikasi. Nah, komunikasi di sini itu memegang peran penting ya, makanya saya tulis warna merah dan ukurannya saya perbesar. Karena kenapa kok komunikasi itu penting? Karena kalian itu nanti bakal bekerja di satu tempat dengan orang yang sama dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika kalian itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik, maka kalian nggak bisa struggle, nggak bisa berjuang di zonanya kalian sendiri gitu loh. Jadi kalian nanti bakal merasa nggak nyaman gitu. Kalian bakal merasa, oh ini kok gini, ini kok gitu. Maksudnya komunikasi yang nggak baik itu nanti bakal merugikan kalian sendiri. Nah, terus cara apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan komunikasi? Nah, di sini pentingnya kalian mengikuti organisasi dan komunitas di luar perkuliahan gitu. Jadi mumpung masih banyak waktu sebelum kalian masuk ke dunia kerja, ikut kegiatan hal-hal positif di luar perkuliahan. Misal kalian ikut organisasi, atau misal buat teman-teman cowok suka olahraga gitu ya, kalian ikut komunitas olahraga. Jadi kalian bisa sharing, kalian bisa menambah wawasan. Semakin besar wawasan kalian, cara komunikasi kalian itu semakin lebih baik, seperti itu. Karena hal-hal yang nanti bakal dibahas itu bakal lebih banyak daripada kalian nggak mempunyai wawasan, atau wawasan kalian kecil lah. Itu salah satu efek susahnya
kalian berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Nah, terus yang berikutnya nilai tambah ya, yang nilai tambah ini ada 2. Yang pertama, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris ini nggak ada ruginya sama sekali. Jadi misal ketika kalian bekerja di satu perusahaan ya, misal bukan di Pertamina, atau misal di Pertamina, misal sudah berapa waktu kalian ingin resign, ingin pindah di satu perusahaan lain, misal perusahaan asing misal ya, di mana di Chevron atau di Exxon dan lain sebagainya. Nah, bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan value kalian. Terus yang kedua, mengetahui ilmu teknik kimia secara umum. Ya, di sini kayak ATK gitu ya, ATK kimia dasar. Itu ilmu-ilmu teknik kimia yang kalian harus tahu, minimal nggak sampai yang detail-detail banget, nggak masalah lah. Yang penting misal kayak ATK ya, ATK misal proses secara umum itu kayak gimana, kalau inputnya gini, outputnya kayak gitu, terus perhitungan mol ya kayak yang saya jelaskan tadi. Terus kimia dasar, titrasi secara umum itu kayak gimana sih, ada titrasi asam basa, terus titrasinya seperti gimana, terus perhitungannya seperti apa. Itu bakal kalian butuhkan bila kalian ingin fokus berkarir. Jadi ketika kalian ingin berkarir di satu perusahaan ya, kalian ingin meningkatkan karir kalian, misalnya ingin jadi supervisor atau ingin jadi manajer, pengetahuan ini penting. Karena semakin tinggi jabatan kalian ini akan menjadi acuan. Jadi kalian pasti nanti akan ditanyai, kalau kayak gini solusinya seperti apa, kalau misal kayak gini solusinya seperti apa. Lah, ketika kalian itu nggak punya ilmu proses, kalian bakal kesusahan untuk menentukan solusi dari suatu masalah. Nah, itu yang disayangkan. Oke, next. Nah, ini pokok bahasan yang terakhir ya, tips untuk mengikuti tes masuk perusahaan minyak dan gas. Ini menurut saya pribadi cukup penting buat adik-adik yang akan masuk di satu perusahaan nantinya. Jadi poin-poin ini tuh hasil dari kesimpulan saya pribadi, teman-teman senior, bahkan HRD. Jadi poin-poin yang saya sampaikan ini saya juga sempat sharingkan ke beberapa HRD yang pernah saya temui. Dari beberapa diskusi ini saya simpulkan di beberapa poin yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama, ketika kalian masuk satu perusahaan, yang bakal dilihat itu administrasi kalian. Di sini ada 4 poin ya di bagian administrasi. Yang pertama, CV, kurikulum vitae. Nah, di CV ini, ketika kalian membuat CV, buat CV dengan template yang simple dan mudah dimengerti. Ya. Maksudnya simple dan mudah dimengerti itu apa? Jadi kan di internet itu sudah banyak ya template-template online untuk CV. Nah, itu coba kalian screening, kalian cari template yang sekiranya itu simple dan mudah dimengerti. Soalnya kenapa? HRD itu baca CV itu nggak cuma 1-2 orang, biasanya itu puluhan bahkan ratusan orang. Nah, ketika CV kalian itu nggak menarik dan isinya bertele-tele, itu
kemungkinan besar nggak bakal dibaca sama HRD. Ini HRD sendiri yang cerita sama saya waktu beberapa waktu lalu sempat sharing ya. Karena HRD merasa males gitu loh. Padahal bisa jadi di CV-nya kalian itu ada beberapa hal penting yang bisa menunjang value kalian. Tapi karena template-nya itu sudah kadung, kurang bagus dan kurang menarik dan bertele-tele, akhirnya hal-hal yang positif dari kalian ini nggak dibaca sama HRD. Kemudian yang kedua, pas foto ini usahakan beri penampilan yang terbaik. Karena apa? Karena foto ini sebenarnya nggak terlalu urgent banget sih, tapi ketika kalian mempunyai pas foto yang bagus, foto ini nanti bakal dipakai untuk jangka waktu yang lama. Jadi usahakan karena dipakai dalam jangka waktu yang lama, usahakan foto yang kalian buat itu sebaik mungkin. Jadi misal kalau kayak teman-teman cowok ya usahakan sebelum foto ya mandi dulu, atau misal kalau yang punya kumis atau jambang dibersihkan dulu, dirapikan dulu. Terus kalau misal teman-teman cewek misal sekiranya butuh make up, di make up secara wajar aja lah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ijazah. Kalau ijazah ini nggak bisa saya kasih ini ya info ya, karena udah paten ya kalau ijazah ini ya. Terus yang terakhir, sertifikat pendukung. Nah, memiliki sertifikat pendukung ini merupakan value tersendiri untuk kalian. Jadi ketika kalian tuh bisa melampirkan sertifikat TOEIC misal ya, atau perangkat suatu organisasi, misal kalian pernah menjadi ketua umum atau ketua departemen atau ketua di mana di rumah kalian, misal kalian ikut satu komunitas, itu bagus. Terus kejuaraan ilmiah, misal teman-teman ikut kejuaraan ilmiah IPA dan kalian lolos jadi juara, lampirkan aja, itu bisa jadi value untuk administrasi kalian. Jadi potensi untuk lolos di tahap administrasi itu lebih besar karena kalian mempunyai value lebih daripada kompetitor yang lain, seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, tes yang kedua untuk masuk di satu perusahaan setelah administrasi itu psikotes. Nah, psikotes ini saya nggak bisa banyak ngasih masukan karena kenapa? Karena di psikotes ini materi sudah banyak banget di internet. Jadi seperti ya, ini penerapan logika dan aritmatika, terus tes Pauli, tes Warteg, terus tes spasial. Nah, tugasnya kalian apa? Tugasnya kalian itu belajar. Jadi coba kalian searching di internet atau mungkin kalian beli buku tentang psikotes, kalian pelajari. Karena semakin kalian sering belajar, semakin mudah kalian mengerjakan soal psikotes, seperti itu. Terus kalau bisa baca di internet tes psikotes ini apa aja sih tujuannya gitu. Misal contoh tes Pauli. Nah, tes Pauli ini apa sih sebenarnya tujuannya? Lah, itu coba kalian pelajari di internet. Itu banyak banget di internet itu tes psikotes dan tujuannya seperti apa gitu. Kan kadang ada ini apa namanya, teman-teman suruh gambar pohon gitu misalnya, yang sering gambar pohon. Nah, terus tujuannya apa sih gambar pohon itu? Nah, ternyata banyak tujuannya. Ketika kalian gambar dengan batang yang kuat, terus dengan gambarnya dengan kompleks, berarti kalian itu nanti orangnya itu seperti ini. Nah, kayak gitu itu banyak. Jadi
untuk tes yang kedua ini pure kalian harus belajar dan harus mengetahui tujuan dari tes itu apa. Oke, bisa di next. Nah, ini tahap yang ketiga setelah tahap administrasi dan tahap psikotes. Dan ini merupakan tahap yang paling penting dan bisa dibilang momok buat teman-teman yang akan mengikuti rekrutmen. Karena di tes ini itu merupakan tes yang paling banyak menggugurkan peserta. Nah, tes ketiga ini tes interview. Nah, di tes interview ini ada beberapa poin ya yang saya bubuhkan di sini. Yang pertama, kesan pertama ya ketika di tes interview ini coba diperhatikan baik-baik, coba dipahami. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan monggo, karena tes interview ini cukup penting. Kalau administrasi, kalau psikotes itu bisalah kalian pelajari, terus kalian atur sedemikian rupa biar menjadi bagus. Nah, kalau interview ini pure dari kemampuan kalian sendiri dan harus dipelajari. Nah, saya masuk di poin pertama ya. Poin pertama itu kesan pertama. Kesan pertama. Berikan kesan pertama yang baik kepada interviewer. Seperti contoh, ini ada beberapa hal ya. Memakai pakaian formal, rapi, tapi tidak terkesan kaku. Maksud dari poin ini ketika jadi waktu interview itu kesan pertama sangat penting. Kesan pertama ke interviewer itu sangat penting. Nah, kesan pertama itu biasanya dilihat dari penampilan fisik dan cara kalian berhadapan dengan interviewer. Nah, di sini penampilan fisik yang pertama itu pakai pakaian yang formal, rapi, dan tidak terkesan kaku. Nah, maksudnya pakaian yang terkesan kaku itu seperti apa? Jadi kadang kan ada teman-teman itu yang pakai baju misal hitam putih terus dia berdasi gitu misalnya. Nah, sebisa mungkin cari pakaian-pakaian ya sebenarnya nggak ada masalah sih pakai pakaian hitam putih gitu, kayak pakaian diklat itu nggak ada masalah. Tapi selagi kalian punya pakaian formal yang lain yang mungkin terkesannya itu lebih ini ya, lebih elegan, lebih bagus, coba pakai itu. Pilih warna yang pas ya dan membuat Anda percaya diri. Tapi di sini warna yang pas ini jangan, kalau misal kalian percaya diri dengan warna ini kuning cetar gitu ya, jangan juga gitu. Sekiranya warna-warna itu warna-warna yang nggak ada masalah, yang warna-warna umum lah, kayak warna apa misal biru tua kayak atau apa merah tua, yang sekiranya itu warna-warna yang nggak terlalu ini, yang nggak terlalu membuat heboh lah ya. Terus yang kedua, bersih. Gunakan berbagai cara agar wajah tetap terlihat bersih dan segar. Terus untuk wanita jangan berlebihan dalam bermake up. Nah, di sini sering terjadi pada teman-teman yang ingin mengikuti interview. Jadi gini, ketika kalian interview itu kan yang diinterview nggak cuma kalian, ya kan? Kan banyak yang diinterview. Misal
yang diinterview itu ada 20 sampai bahkan 50 orang gitu misalnya dalam satu hari. Nah, ternyata kalian itu di posisi, misal dari 50 orang kalian di posisi 30 misal. Kan ada jeda waktu yang kalian tunggu kan sebelum kalian masuk ke ruangan interview. Nah, kadang karena mungkin cuaca panas dan sebagainya, akhirnya wajahnya kalian misal kusam gitu ya, kusam gini-gini. Nah, usahakan sebelum kalian masuk ke ruangan interview, usahakan kalian bersihkan wajahnya kalian. Kalau misalnya memang wajahnya kalian kusam dan sebagainya, coba cuci muka dulu atau mungkin pakai tisu basah dan lain sebagainya. Pokoknya cara-cara yang bisa kalian gunakan lah untuk terlihat tetap bersih dan segar. Terus yang ketiga, cara berjalan. Di sini kalian jangan bungkuk, ya jangan bungkuk atau loyo, tegap dan tunjukkan bila Anda itu memiliki value. Terkadang teman-teman itu salah nangkep. Kalau misal ketika kalian itu bertemu interviewer itu kalian harus sopan. Betul, kalian harus sopan. Tapi kadang itu teman-teman sopannya itu sudah berlebihan gitu loh. Jadi misal kalian masuk di satu ruangan ya, kalian ketok pintu terus kalian masuk. Kadang ada teman-teman itu saking sopannya itu sampai masuk kalian membungkuk gitu, permisi Pak, Bu, jalan bungkuk sampai ke depan interviewer. Nah, sebenarnya niatnya kalian bagus gitu loh, kalian ingin sopan santun di depan interviewer, tapi nanti jatuhnya kesannya interviewer itu kalian value-nya kalian itu beda ketika kalian itu berjalannya itu tegap, tetap sopan, tetap ketok pintu, salam, terus kalian masuk dengan posisi tegap. Itu beda, value kesan pertama yang dilihat interviewer itu beda. Itu. Jadi kayak cara berjalan itu coba diperhatikan. Jadi sebisa mungkin kalian harus beda dari kompetitor yang lain lah. Tunjukkan kalau kalian itu punya value seperti itu. Nah, cerita aja ya. Dulu waktu saya pernah interview di sebelum di sini di Pertamina PHE di offshore. Nah, waktu itu saya sudah masuk di tahap interview. Jadi di administrasi saya lolos, di psikotes saya lolos. Nah, terus masuk di tahapan interview. Nah, kebetulan waktu itu saya kerja di Gresik, tesnya di Surabaya, di Hotel JW Marriott Surabaya. Nah, itu saya berangkat naik sepeda motor dari Gresik ke Surabaya karena memang dekat ya. Nah, waktu itu kondisi di tengah jalan hujan. Jadi waktu itu pakai jas hujan, tapi ya mungkin karena jas hujannya nggak tertutup sempurna atau gimana, jadi beberapa bagian baju itu basah. Nah, waktu itu juga saya pakai sepatu olahraga. Jadi pakai sepatu olahraga putih untuk mengikuti interview di JW Marriott Surabaya. Nah, ketika saya masuk di ruangan interview, sudah waktunya saya masuk interview. Kalau nggak salah itu jam 1 siang. Nah, waktu saya bertemu sama HRD, pertama saya bertemu dengan HRD itu langsung lihat ke bawah, lihat sepatu saya. Lihat sepatu, kan wajarnya kalau orang-orang interview itu kan sepatunya sepatu pantofel kan. Nah, waktu itu memang saya terlalu menggampangkan. Jadi saya pas itu waktu pakai sepatu olahraga gitu. Nah, awal pertama ketemu HRD itu langsung lihat ke bawah, lihat ke sepatu saya, terus tanya pantofelnya mana gitu. Saya bilang waktu itu posisinya lagi dipakai gitu. Nah, setelah pembicaraan itu, raut wajahnya HRD itu sudah berubah gitu. Nah, dari situ
saya nyimpulkan mungkin kadang ada beberapa HRD itu penampilan itu juga diperhatikan oleh HRD. Walaupun nggak semua loh ya, walaupun nggak semua, tapi kadang ada beberapa HRD itu penampilan itu tetap diperhatikan karena mungkin HRD itu menilai kesan pertama aja nggak bagus, apalagi nanti selanjutnya. Nah, gitu. Yang ditakutkan seperti itu. Jadi itu ya Kak, harus memberikan kesan yang menarik saat interview gitu ya Kak? Betul, betul. Karena memang nggak dipungkiri memang fitrahnya manusia itu melihat seseorang itu dari fisiknya dulu, maksudnya dari penampilan dulu sebelum dari pembicaraan ya, yang diperhatikan itu kan dari fisiknya dulu, dari penampilannya dulu. Itu memang nggak dipungkiri. Coba teman-teman ya, misal ada 2 orang, yang satunya itu bersih gitu, yang satunya itu bersih, kelihatan bersih, terus dia pakai baju yang rapi, bersih. Terus sama satu orang itu yang dia misal baru bangun tidur ya, maksudnya dari baju misal belum disetrika gitu ya, dari baju belum disetrika, terus lihat wajahnya itu nggak kelihatan seger. Pasti kesan pertamanya kalian itu yang satunya itu orangnya itu menarik karena bersih rapi itu ya. Yang satunya itu kurang menarik gitu loh, karena mungkin bajunya nggak disetrika, terus wajahnya kusam dan lain sebagainya. Itu sudah pasti gitu loh. Itu fitrahnya manusia. Nah, ketika kalian interview, usahakan hal itu diperhatikan gitu loh. Toh kalian kan bertemu interviewer kan cuman berapa sih? Mungkin 1-2 jam gitu loh. Jadi usahakan berikan kesan yang terbaik, kesan pertama yang terbaik seperti itu. Nah, oke ya, terus masuk ke pengenalan diri. Di pengenalan diri ini ada 3 poin. Yang pertama, persiapkan pengenalan diri dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, nggak sedikit HRD itu meminta kalian pengenalan diri dalam bahasa Inggris. Rata-rata sih cuman pengenalan diri aja ya, nanti untuk selanjutnya biasanya nanti baru dilanjut bahasa Indonesia gitu. Jadi minimal kalian itu harus bisa pengenalan diri dalam bahasa Inggris seperti itu. Dulu itu waktu saya di PT Kargil itu pengenalannya pakai bahasa Inggris gitu. Terus waktu yang di Surabaya itu pengenalannya juga bahasa Inggris juga, yang di Pertamina PH itu pengenalannya juga bahasa Inggris. Jadi usahakan persiapkan pengenalan dalam bahasa Inggris. Jadi latih juga, jadi biar kalian nggak kaku. Itu terus sopan pasti ya, sopan pasti. Jadi misal kalian ketika pengenalan diri kalian salam dulu, terus pasti ketika sebelum pengenalan diri itu interviewer itu akan memberikan memberikan beberapa hal yang ingin dibicarakan, itu coba dengarkan dengan baik. Jadi ya sewajarnya sopan lah seperti apa. Terus yang terakhir, ini yang cukup penting ya, tidak kaku dan komunikatif. Ini kadang yang butuh kalian pelajari ya, Maksudnya gimana sih tidak kaku dan komunikatif itu? Nah, maksudnya gimana sih tidak kaku dan komunikatif itu? Jadi gini, terkadang banyak sih sebenarnya orang yang ingin ikut rekrutmen itu nggak terlalu komunikatif dan terkesan kaku. Contohnya seperti ini, misal ya ketika kalian diminta oleh
HRD untuk memperkenalkan diri. Contoh misal, oke, terima kasih Pak, Bu. Perkenalkan nama saya Husein Maulad Dawilan. Terus umur 25 tahun. Lulus D3 Teknik Kimia Polinema. Terus saya sekarang domisili di Malang. Selesai. Nah, itu kan kaku banget dan nggak komunikatif gitu loh. Nah, ini yang harus kalian pelajari. Lah, maksudnya yang nggak kaku dan komunikatif itu kayak gimana? Contoh misal ya, kalian bubuhkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi value yang baik buat kalian ya. Contoh misal, ya terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Husein Maulad Dawilan. Saya kelahiran tahun 95, jadi umur saya sekarang 25 tahun. Terus pendidikan terakhir saya di D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Nah, selain mengikuti pelajaran di bangku perkuliahan, Bapak Ibu saya juga aktif mengikuti organisasi. Organisasi yang saya ikuti waktu di perkuliahan itu saya mengikuti misal himpunan jurusan. Karena jurusan saya di teknik kimia, jadi saya mengikuti himpunan mahasiswa teknik kimia gitu. Jadi kegiatan saya selain di perkuliahan saya juga aktif mengadakan beberapa kegiatan yang dibawahi oleh himpunan mahasiswa teknik kimia. Nah, itu kan beda kan, lebih komunikatif kan, lebih komunikatif daripada contoh yang pertama kan. Nah, itu sudah memberikan nilai plus buat HRD. Selain memberikan nilai plus, kalian itu bisa menginformasikan bahwa kalian itu punya value. Contoh misal kayak tadi ya, saya aktif ikut di organisasi HMTK gitu misal ya, atau mungkin kegiatan lain ya, misal kalau cowok saya ikut komunitas olahraga ini gini jelaskan. Jadi ketika saya pulang kuliah itu saya ikut rapat bersama untuk mengadakan satu perlombaan dan lain sebagainya. Jadi berikan value kalian. Nggak ada masalah seperti itu nggak ada masalah. Itu malah ini HRD-nya sendiri sih yang bilang. Jadi HRD-nya sendiri itu dulu pernah sempat curhat kalau waktu interview itu kadang banyak teman-teman itu yang kaku gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman kaku, akhirnya HRD itu memberikan kesan yang kurang baik terhadap kalian. Nah, bagusnya lagi ketika kalian itu komunikatif, kalian itu bisa menguasai pembicaraan. Jadi misal ya, kalian menjual selain pengenalan diri, kalian itu menjual kalau kalian itu mengikuti organisasi gitu ya. Misal ya saya aktif di organisasi mahasiswa teknik kimia gitu. Saya alhamdulillah beberapa kali saya diamanati untuk menjadi ketua pelaksana di satu acara gitu, atau sekretaris pelaksana di satu acara gitu. Nah, nanti HRD itu kalian itu sebenarnya bisa mengarahkan HRD dalam hal pembicaraan gitu. Nanti HRD menanggapinya, oh gitu ya, jadi kalian aktif di organisasi ya. Oh, biasanya di organisasi itu ngapain aja gitu. Lah, nanti kalian bisa jelaskan lagi. Jadi kalian itu bisa menguasai pembicaraan itu. Alurnya itu bisa kalian atur sebenarnya. Gitu. Itu. Terus selain itu ya itu. Ya, mungkin jadi organisasi itu sangat memiliki manfaat yang sangat penting ya Kak waktu kita interview. Betul. Di pengenalan diri ini juga termasuk HRD itu menilai. Jadi gini, sebenarnya untuk mengetahui penilaian HRD itu gampang. Misal kalian itu bekerja jadi HRD di satu perusahaan, misal ya.
bekerja jadi HRD di satu perusahaan. Yang kalian harapkan itu apa sih? Ketika kalian itu merekrut orang-orang baru ya, misal kalian jadi HRD, apa yang kalian harapkan ketika kalian itu merekrut anak-anak baru? Kan yang kalian harapkan itu orang ini tuh komunikatif. Kenapa kok milih komunikatif? Karena nanti bakal bekerja tim gitu. Terus anaknya yang humble, yang bisa diajak diskusi. Kan seperti itu kan. Intinya sebenarnya seperti itu gitu loh. Kan nggak mungkin HRD itu nyari, wah saya nyari anak-anak yang kaku aja lah, yang nggak bisa diajak komunikasi. Itu nggak mungkin gitu loh. Karena perusahaan itu kerjanya itu kerja tim. Nah, kalian sebagai yang diinterview, posisikan kalian itu seperti itu gitu loh. Posisikan kalian itu, kalau kalian itu bisa komunikatif, kalian itu bisa diajak diskusi dan lain sebagainya. Tuh. Terus yang C ya, kelebihan dan kekurangan. Ini ya nggak banyak sih sebenarnya. Ya ada beberapa HRD itu yang kadang memberikan pertanyaan ini. Nah, kelebihan dan kekurangan. Lah, keywordnya apa untuk kelebihan? Tidak menyombongkan diri ya. Beri kelebihan secara wajar. Ini saya kasih contohnya. Nih misalnya, bisa dibaca ya sama teman-teman ya ini. Jadi misal ditanyain sama HRD, kelebihannya apa? Nih. Jadi selama di bangku perkuliahan, selain belajar, saya berusaha melatih diri untuk memanage waktu, Pak, dengan mengikuti kegiatan yang lain, seperti mengikuti himpunan jurusan yang ada di kampus. Dari situ saya mulai terlatih membagi waktu dengan baik. Nah, dari penyampaian kalian ini, apa yang bisa kalian dapat? Berarti ada 2 poin yang bisa ditangkap oleh HRD. Yang pertama, kalian ini orangnya berusaha menjadi lebih baik gitu. Dengan cara kalian masih berusaha berlatih diri kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian ini berarti mampu memanage waktu. Nah, itu yang disimpulkan oleh HRD. Nah, ini kan jadi pernyataan ini kan sifatnya tersirat kan. Jadi enggak langsung to the point gitu, enggak. Kalau misal kelebihan yang sifatnya menyombongkan diri itu ya, misal contoh kayak ya Pak, alhamdulillah nilai saya di perkuliahan tinggi gitu. Nah, itu sudah kesannya HRD itu miring gitu loh. Waduh, lah kok show off banget anak ini kan, kayak gitu akhirnya. Jatuhnya kayak gitu yang dikhawatirkan gitu loh. Jadi lebih baik kasih kelebihan itu yang wajar aja, dan kalau bisa sifatnya tersirat gitu loh. Jadi enggak menunjukkan kalau kalian itu menyombongkan diri. Itu jadi. Terus yang kedua, kekurangan ya. Nah, kekurangan di sini, beri kekurangan yang tidak fatal dan berikan solusi untuk mengatasinya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Misal ditanyain sama HRD kekurangannya apa, ya jadi gini Pak Bu, terkadang bila istirahat saya kurang cukup, saya itu gampang merasa lelah gitu. Oleh karena itu, bila keesokan harinya memang ada kegiatan yang cukup padat, maka saya atur waktu untuk istirahat yang cukup agar kondisi badan saya tetap fit. Nah, ini kan kekurangan yang nggak fatal kan gitu loh. Jadi dan memang secara umum kan, maksudnya memang kalau orang istilahnya kurang kan gampang capek gitu. Nah, mungkin kayak gitu-gitu itu bisa kalian pakai. Jangan kayak gini, kekurangan kalian apa ya, saya ini orangnya cukup males gitu, atau mungkin saya ini gampang emosi. Lah nanti kan kesannya HRD itu apa? Kesannya HRD itu berarti anak ini misal emosi, waduh, berarti anak ini itu kalau dimasukkan di dalam satu tim aman apa enggak ya timnya ini ya? Dia gampang emosi dengan kondisi apa enggak ya gitu. Jadi nanti akhirnya HRD itu bertanya-tanya gitu.
Nah itu jadi keywordnya itu berikan kekurangan yang sekiranya itu nggak fatal gitu loh, nggak fatal ketika kalian itu nanti masuk di satu perusahaan. Seperti itu. Oke, bisa di next. Mbak moderator ini nggak apa-apa ya, agak lama atau mungkin bisa dipercepat biar. Oh iya Kak. Oke, ini terakhir. Hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan bila ini bisa dibaca bareng-bareng ya. Bila Anda mempunyai kegiatan lain yang bermanfaat di luar perkuliahan dan mampu menunjang value Anda, misal ketua pelaksana organisasi, mengikuti kegiatan ilmiah, atau misal kalian kerja sampingan gitu, atau kalian suka olahraga dan kalian ikut komunitasnya, atau misal kalian menjadi asisten dosen. Nah, arahkan pembicaraan pada hal itu sehingga Anda mampu menguasai pembicaraan dengan baik. Nah, ini biasanya itu kesempatannya itu waktu kalian pengenalan diri. Kesempatannya waktu itu. Kayak yang saya jelaskan tadi itu ya, waktu di pengenalan diri. Terus yang terakhir, yang pengenalan perusahaan secara umum. Lumrahnya pengenalan perusahaan secara umum ini dibahas di interview user. Tapi tidak menutup kemungkinan dibahas saat interview HRD. Jadi intinya pelajari profil perusahaan secara general dan cara kerja peralatan-peralatan secara umum. Jadi kayak pompa, kompresor, terus tangki dan lain sebagainya. Jadi yang secara umum lah. Jadi ketika misal sewaktu-waktu kalian ditanya itu kalian masih bisa menjawab gitu loh. Terus yang terakhir pelajari kembali materi PKL secara umum ya. Hal ini membantu kalian saat interview. Soalnya dikhawatirkan apa ketika kalian misal ditanyai dulu PKL di mana gitu, PKL di sini misal ya di perusahaan. Nah lah, coba sih jelaskan sedikit prosesnya seperti apa. Nah kalian itu sudah siap gitu loh, kalian sudah siap senjata seperti itu. Nah itu mungkin dari saya ya. Next sih, kayaknya sudah selesai nih. Oh ya sudah selesai betul. Ya itu mungkin materi dari saya. Monggo moderator mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Kak Usen atas materi yang disampaikan. Wah, sangat luar biasa sekali ya Kak Usen ini. Semoga peserta kuliah tamu online 2021 dapat terinspirasi bahkan termotivasi dari apa yang telah dipaparkan oleh Kak Usen tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dengan menggunakan media handphone, silakan menekan fitur raise hand yang terletak pada titik 3 di pojok kanan bawah. Dan apabila peserta yang menggunakan laptop bisa menekan tombol partisipan untuk menampilkan fitur raise hand. Dan bagi peserta yang menekan fitur raise hand pertama, akan dipersilakan panitia untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Peserta yang dipersilakan wajib menyalakan kamera dan mikrofon, serta mengajukan pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan kelas. Oh iya Kak Usen, sambil menunggu pertanyaan yang di Zoom, sebelumnya saya mohon izin kepada Kak Usen untuk saya membacakan pertanyaan yang muncul pada question box nih Kak. Jadi pertanyaan muncul dari @latif Sahendra dengan pertanyaan seberapa besar software engineering dibutuhkan bagi fresh graduate teknik kimia. Kepada Kak Usen, waktu dan tempat saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk software yang dipakai ketika berada di tempat bekerja ya, sebenarnya nggak terlalu banyak dipakai ketika kalian masih menjadi operator biasa gitu. Jadi gini, maksudnya software itu penting ketika kalian itu melakukan satu inovasi. Seperti itu. Jadi misal ketika kalian itu ingin berkarir, jadi ketika ada event-event kalian ikut.
Misal kayak event continuous improvement tadi itu ya. Misal kalian ingin membuat efisiensi di mana di heat exchanger gitu ya, agar perpindahan panasnya itu bagus, yaitu gimana caranya. Nah itu kalian mungkin bisa pakai software itu untuk menunjang data-data inovasi yang akan kalian lakukan lah. Dengan software itu, pertama kalian nanti bakal ini ya, terbantu untuk melakukan inovasi. Terus yang kedua itu nanti bakal menunjang karir kalian. Jadi kan ketika kalian bisa mengoperasikan satu software ya, otomatis kan nanti atasan bakal menilai kalian itu bisa, kalian mampu, kalian punya kemampuan di hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu bakal meningkatkan karirnya kalian. Tapi kalau misal kalian maksudnya ya lempeng-lempeng aja, nggak ada, maksudnya kalian nggak ingin meningkatkan karir, maksudnya kalian kerja aja lah, nggak ada masalah. Itu software pun nggak terlalu dibutuhkan sih sebenarnya. Gitu. Karena pekerjaannya itu sifatnya daily, kalau di perusahaan seperti itu. Ya, baik Kak. Terima kasih kepada Kak Usen atas jawabannya. Semoga dari apa yang dijawab bisa menambah wawasan kita ya. Lanjut pertanyaan dari Saudara Muhammad Farhan Ferdinand. Kepada Saudara Muhammad Farhan Ferdinand dapat menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaannya serta menyebutkan nama dan kelas. Oke, cek. Suaranya udah jelas? Sudah, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dari kelas 4A D4. Nah, sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan nih. Nah, terus yang pertama masalah proses dulu. Saya ingin tanya sedikit di Pertamina Sukowati ini untuk yield minyaknya ini emang tinggi banget nggak ya? Soalnya yang saya lihat iseng-iseng baca PFD-nya nih, water yang di air injeksinya itu cuma sedikit. Nah, terus untuk chemical yang digunakan di Sukowati kira-kira apa aja ya selain scale inhibitor? Pakai kayak corrosion inhibitor nggak? Terus kayak oxygen scavenger, demulsifier, dan lain-lain. Nah, terus untuk yang kedua ya, yang masalah interview. Nah, di sini ya, saya notice beberapa hal yang tadi Mas Husen bilang, yang terutama masalah berpakaian. Nah, itu kan yang Mas Husen ceritain tadi itu kayak pakai sepatu olahraga. Nah, itu untuk standar interview itu sebenarnya harus pantofel atau enggak sih sebenarnya? Atau boleh sepatu yang non pantofel tapi masih formal tapi warnanya juga hitam. Nah, terus itu ada batasan bakunya nggak? Kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang kedua, ini saya juga punya sedikit pengalaman. Nah, ketika ditanya masalah rank gaji. Nah, rank gaji ini kan sebenarnya kan cukup sensitif, apalagi untuk kita yang masih fresh graduate. Soalnya saya punya pengalaman, saya dipaksa suruh nyebut angka, walaupun udah saya agak diplomatisir lah, maksudnya nggak sampai sebut angka ya. Nah, itu dari HR-nya itu maksa disuruh nyebut angka. Nah, itu kira-kira solusinya gimana? Terima kasih. Oke, ini bisa langsung dijawab Mbak Nendian? Iya, bisa Kak. Oke. Yang pertama untuk ini ya, untuk produksi minyak di Sukowati ya. Jadi memang produksi minyak di Sukowati ini merupakan salah satu produksi minyak yang cukup besar ya di kalangan PT Pertamina Hulu Energi. Tapi ya gitu, karena memang bukan merupakan energi terbarukan ya. Jadi beberapa hari ini memang ada penurunan produksi. Otomatis kalau ada penurunan produksi itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Jadi ada water flooding dan lain sebagainya gitu. Nah, karena turunnya produksi itu diikuti biasanya kenaikan air formasi juga gitu. Jadi untuk trennya sekarang sih memang trennya agak turun, terus waternya agak tinggi. Itu yang saya pakai
flow diagramnya itu ini flow diagram beberapa, bukan flow diagram update sekarang gitu, jadi flow diagram yang agak lama seperti itu. Jadi sekarang makanya dari lapangan Sukowati ini masih eksplorasi lagi, cari sumur-sumur yang sekiranya berpotensi, lokasi-lokasi mana yang sekiranya berpotensi masih menyimpan cadangan minyak. Seperti itu. Terus yang kedua untuk chemical ya. Untuk chemical sebenarnya banyak. Chemicalnya di Sukowati itu ada 12 kalau nggak salah yang continue diinjeksikan. Tadi yang saya kasih contoh kan skill inhibitor ya. Terus betul yang kedua itu ada corrosion inhibitor yang fungsinya untuk mengurangi korosi di dalam pipa. Jadi harapannya biar pipa ini ketebalannya nggak berkurang. Terus untuk DML, demulsifier itu dulu kita pakai karena memang minyaknya kita itu kandungan emulsifying agentnya itu tinggi, tapi semakin ke sini produksi itu injeksi itu sudah mulai dikurangi dan sekarang sudah nggak dipakai karena ada perubahan komposisi dari minyak, jadi kita nggak melakukan injeksi itu. Terus yang lain banyak, kita ada HCl juga untuk melakukan kegiatan acidizing. Jadi untuk menggelontorkan skill-skill yang masih ada di dalam pipa itu kita melakukannya dengan injeksi HCl ya. Injeksi HCl, jadi CaCO3 yang terbentuk di dalam pipa itu bisa tergerus sama HCl. Itu terus nah di field Sukowati ini ada proses treatment gasnya itu pakai SRU, sulfur recovery unit, di mana medianya itu kita pakai media chemical. Lah chemical yang di sini chemical yang dipakai itu ada 5, banyak. Jadi ada iron katalis, ada selat, ada KOH, ada biostat, ada surfaktan, banyak lah. Sebenarnya kalau misal memang fokusnya pembelajaran ini ke proses, pasti nanti bakal saya paparkan, tapi karena memang harus milih ya antara proses atau tentang persiapan di dunia kerja, dan panitia mungkin milihnya di persiapan di dunia kerja, jadi prosesnya saya jelaskan nggak terlalu banyak seperti itu. Banyak di field Sukowati banyak untuk chemicalnya. Terus untuk ini ya tadi masalah kesan pertama ya untuk pemakaian sepatu. Sebenarnya umumnya pakai pantofel umumnya, tapi ketika kalian misal nggak punya pantofel gitu ya, terus kalian punya sepatunya itu sepatu biasa hitam gitu, kalau menurut saya pribadi sih kayaknya nggak ada masalah gitu, yang jelas yang penting sopan. Kalau blunder saya dulu itu karena saya itu pakai sepatunya sepatu olahraga putih, terus ya ada warna-warna lorek-loreknya, jadi ya mungkin HRD itu ngiranya, kan namanya HRD itu kan beda-beda, mungkin HRD-nya yang dulu itu ngiranya saya kurang sopan dan lain sebagainya gitu, makanya akhirnya HRD-nya itu kurang respect. Nah itu kalau misal sepatu-sepatu lain, mungkin sepatu hitam selain pantofel, kayaknya sih saya kira nggak ada masalah seperti itu. Terus yang keempat masalah salary. Sebenarnya ini kalau dulu sih saya menjelaskannya tapi dulu bukan di Pertamina ya, di perusahaan Cargill. Jadi saya itu awalnya itu cari informasi dulu ke alumni, terus ke internet dan lain sebagainya. Jadi kisaran gaji yang diberikan oleh perusahaan untuk fresh graduate itu seberapa sih? Nah itu bisa kalian lakukan gitu.
Jadi misal kisarannya berapa, nanti kalian buat range di nilai itu gitu. Itu mungkin bisa jadi satu solusi. Gimana, Mas Farhan? Mungkin ada yang kurang jelas atau gimana? Oke, Mas, terima kasih. Ini sejauh ini sudah jelas. Mungkin saya tambah sedikit lagi. Kalau atasan, baju atasan kayak kemeja itu, yang pertama harus apa ya? Agak spesifik ini saya nanya nih, apa harus warna polos atau enggak? Nah, terus untuk jenis lengannya kalau lebih disarankan tuh sebenarnya panjang atau pendek? Kurang lebih gitu aja sih. Kalau saya pribadi ya, ini bukan penilaiannya HRD, enggak ya. Kalau ngomongnya, kalau saya pribadi itu mending cari kemeja itu yang polos saja gitu. Cari yang polos, maksudnya yang enggak apa misal bermotif-motif atau gimana, itu kayaknya sih jangan gitu. Lebih baik polos saja. Terus kalau misal memang bisa, mending lengan panjang. Soalnya lengan panjang itu kesannya lebih formal sih. Seperti itu. Itu penilaian saya sendiri ya, penilaian pribadi. Tapi untuk sopan atau enggaknya itu sebenarnya nanti kalian bisa menilai sendirilah. Sopannya kayak gimana, kayak gitu-gitu kalian bisa menilai sendiri. Mungkin itu, Mas Ferry. Ya, oke. Mungkin dari saya jadi cukup terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjut yang lain. Terima kasih, Mas, jawabannya. Baik, terima kasih kepada Kak Usen atas jawabannya. Oke, karena mohon maaf sebelumnya karena ada keterbatasan waktu, jadi saya lanjut pada pertanyaan yang terakhir dari Saudara Muhammad Hafiz. Kepada Saudara Muhammad Hafiz dapat menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaannya serta menyebutkan nama dan kelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, nama saya Muhammad Hafiz Taul Arif dari kelas 3.3. Nah, yang saya tanyakan yang pertama yaitu itu Mas, tentang rekrutmen ya misalnya. Apakah juga ada persyaratan berupa sertifikasi HSE ya misalnya? Karena di salah satu posisi tadi kan ada pekerjaan untuk alumni teknik kimia itu ada HSSE. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua, kan kami di D3 itu untuk softwarenya itu kan untuk softwarenya kan diajari HISIS ya. Itu apakah pernah dipakai saat seperti yang Jenengan sebutkan tadi continuous improvement, itu apakah pernah dipakai pada itu atau memang ada software lain yang lebih khusus yang dipakai pada continuous improvement? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Tadi yang pertama tentang ini ya, tentang sertifikasi ya. Kalau sebentar, ini maksudnya sertifikasi ini ketika kita sudah masuk kerja, terus kita dapat sertifikasi, atau sebelum kita masuk kerja kita berupaya mencari sertifikat tentang HSSE. Gimana maksudnya, Mas Hafiz? Iya, Mas. Sebelum kan misalnya ada rekrutmen, lalu di situ ada persyaratan memiliki sertifikasi HSE seperti itu, Mas. Dengan misal lowongannya itu kan tertulis untuk posisi HSSE, tapi dengan persyaratan sudah memiliki sertifikasi HSE seperti itu. Terima kasih. Oke, paham. Jadi gini, pada dasarnya itu sertifikat ini apa ya, kalau misal kita bilangnya hukum itu sunnah ya. Jadi perusahaan itu juga mewajari kepada fresh graduate kalau misal mereka itu nggak punya sertifikat. Itu perusahaan memaklumi. Tapi seperti yang saya infokan tadi, ketika kalian itu punya sertifikat,
Ketika kalian melamar kerja, kalian punya sertifikat, misal sertifikatnya ini sertifikat HSE ya, itu menjadi nilai plus buat kalian. Jadi bisa menjadi nilai plus daripada kompetitor-kompetitor yang lain. Seperti itu. Jadi kalau misal dari 10 orang ya yang ikut rekrutmen misal ya. Nah, 10 orang ini nilainya sama semua misal. Tapi dari 10 ini satu, maksudnya Mas Hafiz gitu ya, misal punya sertifikat HSE gitu ya, dan kebetulan rekrutmennya itu berhubungan dengan HSE. Lah, kemungkinan besar yang diambil Mas Hafiz gitu. Misalnya perusahaan kan bakal berpikir kalau misal Mas Hafiz itu punya kemampuan di bidang itu, seperti itu. Gimana? Ya Mas, baik Mas. Mungkin cukup untuk yang ini. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk sekarang kita udah sampai di akhir sesi tanya jawab aja nih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Usen atas materi yang disampaikan dan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali tentang persiapan memasuki dunia kerja di bidang minyak dan gas, tips menjalani tes di perusahaan di bidang minyak dan gas, serta gambaran posisi pekerjaan di bidang minyak dan gas. Yang tentunya dari materi tersebut akan semakin menambah wawasan kita tentang dunia kerja di bidang minyak dan gas ya. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu statement penutup oleh pemateri nih. Kepada Kak Usen, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Nendian selaku moderator. Jadi
sebelum menutup acara di siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal ya yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi gini, nggak dipungkiri setiap orang itu ingin hidupnya itu kan lancar ya, lancar, nggak ada masalah, terus doa-doa selalu dikabulkan dan lain sebagainya gitu. Ini ada beberapa hal ya yang mungkin pengen saya sharingkan ya untuk kesempatan kali ini gitu. Ketika kalian ingin masalah itu nggak selalu menghampiri kalian gitu, terus hidup kalian lancar dan setiap doa kalian dikabulkan. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ikhtiar dan doa ya. Ikhtiar dan doa ini sudah satu keniscayaan. Ketika kalian ingin mencapai satu tujuan, itu berikan ikhtiar yang terbaik. Gitu. Berikan ikhtiar yang terbaik. Misal contoh, misal kalian ingin masuk ke Pertamina gitu ya. Kan tadi sudah saya jelaskan, kalau misal Pertamina itu ada tes psikotes, terus ada tes interview. Ikhtiarkan kalian dalam hal itu. Jadi contoh misal kalian mulai belajar psikotes misal. Kemudian untuk interview kalian misal belajar dengan teman kalian, jadi melatih public speaking, kalian saling sharing cara bicara seperti apa yang bagus dan lain sebagainya. Itu penting, itu keniscayaan. Kalau kalian nggak ingin berikhtiar, jangan harap kalau kalian itu bisa mencapai satu tujuan yang ingin kalian capai gitu ya. Terus yang kedua itu doa tadi ya. Intinya kalian tetap berdoa, jangan sampai kalian itu menyombongkan diri dengan kalian tidak berdoa gitu. Soalnya kalian ini ya kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa gitu loh. Kita nggak punya apa-apa. Jadi sebisa mungkin selalu berdoa sama yang Maha Mencipta, sama yang Maha Memberi untuk selalu bisa diberikan bimbingan dan petunjuk dalam segala kondisi. Itu yang pertama dan kedua. Terus yang ketiga, saya ingin sharingkan ini masalah orang tua ya, masalah orang tua. Ketika kalian tuh pengen sukses dalam satu hal ya, pengen hidupnya tuh lancar dan sebagainya, coba letakkan orang tua itu di atas kepalanya kalian gitu. Jadi berikan segala yang terbaik yang kalian punya itu untuk orang tua. Itu insya Allah segala urusan yang kalian hadapi itu bakal dimudahkan. Dan itu cerita tentang anak yang berbakti kepada orang tua itu enggak cuma 1-2 cerita, itu sudah ribuan cerita yang membuktikan bahwa kalau misal anak itu berbakti pada orang tua itu enggak ada ceritanya dia itu bakal susah gitu. Terus kadang itu teman-teman gini, statementnya teman-teman ini mungkin ada yang perlu diperbaiki. Kadang kan teman-teman bilang, yaudah nanti saya cari kerja dulu, nanti saya sampai bisa punya uang banyak, saya akan menyenangkan orang tua. Nah, kalau nunggu nanti kerja dulu, punya banyak uang itu terlalu lama. Kita kan nggak tahu umurnya orang itu sampai seberapa gitu. Yang terpenting yang diharapkan oleh orang tua itu apa? Perhatian dari anak ke orang tua. Gitu. Jadi berikan perhatian yang terbaik. Nggak perlu uang banyak sebenarnya buat perhatian itu. Misal ya ibu atau bapak itu misal suka apa, martabak atau apa gitu ya. Coba nanti ketika kalian pulang, setelah buka gitu ya, kalian beli martabak di luar, terus kalian bilang sama orang tua, lah ya Bu, tadi itu saya lewat di jalan lihat martabak itu ingat Ibu, makanya saya belikan, ayo makan bareng. Itu aja sebenarnya sudah cukup gitu loh. Itu kalau dari sisi orang tua udah luar biasa kalau anak seperti itu. Nah, satu lagi yang jadi
jadi ini ya, yang jadi perhatian ya. Kalau nikmatnya kita bertemu itu, jadi nikmat bertemu itu udah kita ketahui kalau kita itu berpisah gitu. Jadi mungkin ya buat teman-teman yang masih diberikan kesempatan, masih ada orang tuanya, masih ada bapak dan ibu gitu. Mungkin kalau sekarang itu kalian nggak merasakan nikmatnya memiliki orang tua, maksudnya ya nikmat memiliki orang tua, tapi nggak seberasa ketika kalian itu sudah berpisah gitu loh. Jadi ketika kalian sudah berpisah itu banyak orang yang merasa kurang memberikan yang terbaik buat orang tua dan lain sebagainya. Jadi mumpung buat teman-teman yang masih punya orang tua dan masih ada, maksimalkan nikmat ini gitu, maksimalkan nikmat ini. Karena doanya orang tua ini luar biasa. Kita ini nggak perlu ke kiai, ke mana, ke ustadz ini untuk minta doa kalau misal di rumah itu masih ada orang tua. Terus yang terakhir, masalah sedekah ya, masalah sedekah. Sedekah ini penting banget. Semakin banyak kalian sedekah itu rezekinya kalian itu nggak bakal kurang. Itu sudah pasti dan sudah dijanjikan nggak bakal kurang. Mungkin kalau dari hitung-hitungan matematika mungkin berkurang ya. Mungkin kalian punya uang 10.000, kalian sedekahkan 5.000. Kalau matematikanya mungkin uangnya kalian itu 5.000 hilang, tinggal 5.000 gitu ya. Tapi kalau misal kita itu bilang aspeknya aspek rezeki, di mana aspek rezeki itu nggak hanya uang, tapi kesehatan, terus keluarga di rumah yang nggak sakit, nggak apa, terus karir teman-teman yang semakin baik, atau mungkin jodoh misalnya dipertemukan jodohnya, itu termasuk rezeki juga gitu loh. Kalau misal kita itu bicaranya general gitu. Jadi ketika kalian sedekah itu jangan khawatir, rezekinya kalian itu nggak berkurang, rezekinya kalian itu pasti bertambah. Gitu. Jadi misal kalian punya keinginan apa, misal pengen bekerja di perusahaan A dan B, kasih aja rezeki setiap hari gitu. Toh sekarang itu banyak platform yang menyediakan sedekah. Kalau misal kita bicaranya sedekah masalah uang ya, itu banyak platform yang menyediakan sedekah berupa uang. Misal apa di aksi cepat tanggap, atau kita bisa, atau di mana, itu banyak gitu loh. Coba sempatkan, misal kalian kalau misal kalian berat mengeluarkan 10.000 satu hari, minimal 1.000 aja lah, 1.000. Kalian taruh di saldonya, misal di kita bisa gitu ya kan, ada saldonya kan. Kalian taruh saldo 30.000 misal, 30.000 untuk satu bulan, jadi satu harinya itu 1.000. 30.000 ini kan nilai yang nggak terlalu fantastis kan. Mungkin kalian masih bisa. Toh pun misal kalian nggak bisa 30.000 dalam satu bulan, kasih aja 15.000, jadi satu harinya 500 rupiah. Yang penting sebisa mungkin setiap hari itu kalian sedekah gitu. Jadi biar apa yang kalian harapkan, kondisi kehidupannya kalian itu insya Allah bisa lebih baik gitu, bisa lebih lancar. Ya mungkin itu sih dari saya untuk kesempatan yang terakhir kali ini. Monggo moderator Mbak Nendian. Baik, terima kasih atas statement yang telah disampaikan oleh Kak Usen. Semoga bermanfaat bagi kita semua.